One, two, three, four. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya dan tentunya alhamdulillah saya senang berada di sini bisa berbagi kebaikan untuk semua. Ya, memang ini sering sekali salah pahami. Moderasi atau wasiat itu sebenarnya bukan posisi abu-abu yang netral tanpa prinsip. Justru ia ibarat tiang yang tegak dan juga kokoh, bukan miring ke kiri ataupun miring ke kanan. Fungsinya bukan untuk memuaskan semua pihak, tetapi menjadi penjaga agar umat ini tidak terjatuh ke dalam ekstremisme, ya, atau mudah mengkafirkan, menyalahkan orang lain, gitu ya, ataupun mungkin sebaliknya liberalisme. Ya, tentunya ini kondisi ini benar-benar akan melemahkan agama kita ke depannya, dan ini harus kita hindari tentunya. Sebenarnya Al-Azhar itu bukan hanya sekedar universitas, tapi justru Al-Azhar adalah pusat peradaban ilmu. Di sana alhamdulillah ya sejak awal kami diajarkan bahwa agama Islam itu punya inti nilai yang seimbang antara akal dan wahyu, antara hak individu dan juga maslahat umum, tentunya juga antara ibadah dan muamalah. Tentunya selaras ya dengan yang kita dengar ya semboyan UIN ini ketika ada istilah wahyu memandu ilmu. Itu masya Allah, itu memang wasatiyah itu memang seperti itu ya, jadi harus adanya keseimbangan. Kemudian metode pengajaran di Al-Azhar itu bukan hanya sekedar menyampaikan teks belaka ya, tapi juga ruh dan hikmah dari teks itu. Kita belajar dari madhab yang beragam, tapi juga diajarkan untuk tidak fanatik ya, untuk pada salah satu golongan atau sudut pandang saja. Kita diajak berdialog, bukan membid'ahkan. Kita dilatih bersikap tawazun ya, seimbang, adil dan juga proporsional, dan tentunya pastinya juga tidak mudah terprovokasi. Ya, itu betul sekali ya. Sejak awal Islam turun, Allah SWT telah menyebut kita itu sebagai ummatan wasaton. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Dan tentunya juga kasih kita baginda Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh tauladan kepada kita umatnya dalam akhlaknya yang seimbang, tegas saat prinsip diinjak gitu ya. Kita juga mendengar ya bagaimana asbabun nuzulnya surat Al-Kafirun ya. Kemudian juga pasti juga lembut kepada umatnya, sehingga dalam Al-Quran Allah SWT menegaskan ya, asyiddau al-kufari ruhama'u bainakum. Kemudian yang pastinya ya jadi tantangan zaman sekarang itu adalah kecepatan informasi, di mana kita semua bisa mengakses informasi ya melalui gadget kita ya, dengan adanya internet dan juga teknologi ini, sehingga banyak sekali anak-anak muda sekarang terutama juga Gen Z ya disodori paham-paham instan, entah itu terlalu keras ya, ekstremisme ya, mudah menyalahkan orang lain ya, menganggap dirinya paling benar, ataupun mungkin terlalu bebas liberalisme sehingga kebablasan, dan tentunya ini mencederai ya budaya kita ya, budaya timur yang senantiasa menjunjung tinggi musyawarah, menjunjung tinggi kebersamaan gitu ya. Dan disinilah pentingnya moderasi beragama sebagai penyeimbang dan juga penuntun jalan selamat bagi kita semua. Wah, tepat sekali ya. Tentunya wasiatiyah ini bukan zona nyaman, tetapi justru sebaliknya. Wasiatiyah itu adalah zona tangguh. Moderat itu bukan tanpa sikap, tapi sikap yang bijak. Bagaimana kondisi umat yang ketika kondisi umat yang sedang terpecah ya, di mana mungkin sebagian ada yang senantiasa
membudayakan untuk mengkafirkan golongan orang lain, ataupun mungkin menyalahkan kelompok-kelompok lain, membid'ahkan kelompok-kelompok yang lain gitu ya, ataupun mungkin sebaliknya, di mana selalu menghalalkan segala cara ya untuk menempuh maksudnya, keinginannya gitu, tujuannya, sehingga juga kebablasan. Dan tentunya kita butuh yang bisa menengahi itu ya, di mana umat sedang ada dalam kondisi yang terlalu miring ke kiri ataupun miring ke kanan. Dan disitulah pentingnya tiang wasatiyah tadi. Dan Al-Azhar selama berabad-abad ini telah menjadi penjaga tiang itu untuk tetap kokoh ya di tengah gempuran zaman yang serba cepat ini. Maka kemudian dari paham moderasi beragama ini gitu ya, dari wasatiyah ini tentunya ada yang bisa kita bawa bagi anak-anak muda ya, bahwasanya anak muda hari ini harus menjadi generasi penyeimbang, bukan generasi penghakim ya yang mudah terprovokasi ataupun mungkin merasa dirinya lebih baik gitu di kelompok-kelompok lain. Kemudian juga sebaliknya salah juga ya, tidak boleh kita menjadi generasi yang terlalu bebasnya mengadopsi berbagai macam budaya-budaya yang mungkin tidak selaras dengan nafas umat Islam. Dan tentunya kita juga sebagai orang Indonesia ya harus menjaga budaya ketimuran kita. Dan satu lagi yang tidak kalah penting pastinya ya, bahwasannya generasi muda saat ini itu harus dan wajib belajar agama dengan benar. Dari belajar agama dari guru yang jelas standar keilmuannya ya, belajar dari institusi yang menjaga tradisi seperti Al-Azhar ya, tradisi wasatiyah tadi, ataupun mungkin kita bisa belajar menimba ilmu ya di tanah air ini, kita bisa belajar di UIN, salah satunya ya UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Karena tentunya kalau akarnya kuat, maka insya Allah pohonnya pun juga akan tahan badai, tahan angin, tahan goncangan dan sebagainya. Tentu ya, maka dari sini ya, dari paham wasatiyah ini kami mengajak ya kepada generasi muda, pada khususnya dan juga mungkin umat Islam pada umumnya, mari kita jaga agama ini dengan jalan yang lurus ya, bukan jalan yang penuh dengan kekerasan, ekstremisme gitu ya, ataupun mungkin sebaliknya liberalisme. Karena sesungguhnya Islam itu diturunkan bukan untuk mempersulit ya, tapi juga bukan untuk dipermainkan. Maka jalan tengah bukan jalan kompromi, tapi jalan yang kokoh, penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Ya, sama-sama ya, semoga bermanfaat. Tentunya juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ya, itu dari saya sendiri. Kalaupun benar, insya Allah itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.